kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang baik ini, majelis yang mulia. Ada seriusnya, ada santainya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sepantasnya lah hari ini banyak-banyak memuji dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tentu tidak lupa pula kita irinkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini satu rangkaian pujian adalah salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sabdakan dalam satu hadis bahwa tidaklah dalam satu majelis yang di situ tidak ada salawat kepadaku. Kalau ada majelis tempat kumpul-kumpul, tempat duduk kaum muslimin, tidak ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, maka Nabi kita sabdakan bahwa majelis itu antanu minal jibah, itu lebih busuk baunya daripada bangkai. Oleh karena itu, hendaklah dalam setiap majelis kita tidak lupa untuk menyelipkan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan juga lupakan diri kita sendiri. Jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi wa Rasulullah Muhammad, ikutkan juga keluarga beliau yang suci, wa ala alihi. Jangan juga lupakan sahabat-sahabat beliau ya. Yang merupakan pilar-pilar pertama daripada perjuangan penyebaran agama ini hingga sampai pada kita hari ini, dengan mengatakan wa ashabihi wa ala alihi, keluarganya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya. Kemudian kita juga merupakan diri kita, wa alaina ma'ahum, dan ya Allah bangkitkan juga kami bersama mereka untuk mendapatkan salawat dan salam, wa alaina ma'ahum. Nah itu barangkali sempurnanya rangkaian salawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh, majelis kopi ngaji yang semuanya saya muliakan. Subuh hari ini saya ingin berbagi satu kisah. Ya, kisah ini dicantumkan oleh Imam Bukhari, juga dicantumkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW yang berkisah di tengah para sahabatnya. Jadi kalau kita memperhatikan banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan bahwa salah satu metode baginda Nabi untuk memberikan nasihat itu adalah dengan berkisah, terutama kisah-kisah yang terjadi pada orang-orang sebelum kita, sebagai pengalaman, sebagai ibrah pembelajaran. Nah, kisah ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa di antara orang-orang dahulu sebelum kalian itu, para sahabat, ada 3 orang yang suatu hari melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan itu terjadi hujan deras. Hujan deras sekali, mungkin mirip seperti hujan diserui, tidak kaleng-kaleng. Hujan deras, lalu ketiganya ini berteduh di dalam satu ceruk batu, katakanlah goa begitu. Berteduh di dalam goa, menanti hujan reda. Hujan belum reda, terjadilah sesuatu yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Ada longsoran yang jatuh dari atas bukit
di antaranya adalah sebuah atau sebongkah batu. Batunya ini besar sampai bisa menutup pintu gua. Pas, tidak ada celah sedikit, tertutup pintu gua. Jadi 3 orang ini tadinya niat berteduh, jadinya malah terperangkap. Sudah berusaha didorong mau digeser, tidak bisa. Besar sekali ini batu. Akhirnya salah seorang di antara mereka berkata, ini mereka bermusyawarah, ini bagaimana caranya kita keluar dari sini? Inilah berkahnya musyawarah juga. Nah, jadi kalau ada masalah kita musyawarahkan, nah, insya Allah mudah kita mendapatkan solusinya. Jadi musyawarah. Akhirnya disimpulkan bahwa masing-masing kita ini, katanya, kita ini kan 3 orang ini, masing-masing kita ini cobalah kita ingat amal-amal kita yang paling ikhlas. Kita ingat. Nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan amal itu sebagai wasilah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar. Jadi amal-amal soleh, amal-amal kita yang paling ikhlas itu kita jadikan sebagai wasilah atau sarana untuk bagaimana doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 3 orang ini kemudian duduk merenungkan, mana adakah saya punya amal soleh? Lama dipikir. Akhirnya salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, saya ini punya orang tua yang sudah sepuh, sudah tua, sudah tidak bisa lagi meninggalkan pembaringan. Saya ini punya kebiasaan, setiap kali saya pulang dari pekerjaan, maka saya akan memerah susu kambing. Ya, perah susu kambing, lalu saya minumkan kepada kedua orang tua saya ini sebelum saya bagikan kepada istri dan anak-anak saya di rumah. Suatu hari, ya Allah, suatu hari saya terlambat pulang dari bekerja. Ketika saya sampai di rumah, kedua orang tua saya ini sudah tertidur lelap, tentu dengan perut yang lapar. Jadi saya memerah susu kambing. Lalu kemudian saya berdiri di dekat kepala mereka menunggu mereka terjaga. Sebab saya ingin ketika mata mereka terbuka untuk menyuguhkan mereka susu itu. Meskipun di kaki saya itu ada anak saya yang katakanlah menarik-narik, menangis meminta supaya diberikan susu itu, saya tidak berikan. Saya tetap berdiri di situ. Dan ternyata kedua orang tua saya itu terjaga setelah waktu subuh. Dan ketika itu saya langsung meminumkan susu perahan saya itu. Ya Allah, jikalah apa yang saya lakukan itu di sisimu, Engkau terima di sisimu sebagai amal solehku, maka mohon kepadamu bukalah batu itu. Dan betul Pak, batu itu bergeser, tapi belum bisa dilewati. Giliran orang yang kedua. Orang yang kedua ini beda lagi ceritanya. Kalau yang tadi itu melakukan sesuatu, yang ini meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu. Ada yang melakukan perintah, ada yang meninggalkan larangan. Yang kedua ini bercerita, berdoa dia, ya Allah, saya dulu ini orang nakal dan suka memanfaatkan kelemahan orang untuk melakukan dosa. Saya ini punya sepupu perempuan
Saya jatuh cinta kepadanya dan sangat menginginkannya. Tapi sepupu saya ini orangnya solehah, sedangkan saya ahli maksiat. Jadi dia tidak mau sama saya. Dan itu menyebabkan saya marah. Saya dendam sama dia. Nah, sampai suatu ketika sepupu saya ini datang mengadukan keadaan bahwa kondisi di rumahnya, di keluarganya ini sedang dalam keadaan kesulitan. Jadi dia membutuhkan uang pinjaman 100 dinar. Nah, ketika itulah kemudian setan menghembuskan bisikan kejahatan di telinga saya. Setan mengatakan, nah inilah kesempatanmu nih. Sudah bertahun-tahun kau pendam rasa cintamu sama dia. Dia tolak kau berkali-kali. Nah, inilah saatnya. Dia dalam keadaan lemah. Nah, dia membutuhkan pertolonganmu. Maka saya katakan, wahai sepupuku, saya akan membantumu gratis. Maksudnya itu uang tidak usah kamu pinjam, saya berikan cuma-cuma. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Kamu harus mau tidur sama saya. Akhirnya saudara sepupu saya itu ya karena keadaan terpaksa akhirnya bersedia. Dan ketika saya sudah siap melakukan itu dalam bahasa hadis itu dikatakan ketika saya sudah duduk di antara dua kakinya. Tiba-tiba sepupu saya ini berkata, wahai saudaraku, takutlah engkau kepada Allah, jangan merenggut kehormatanku tanpa hak. Tiba-tiba kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam dada saya. Sakit rasanya. Lalu saya berdiri. Kemudian saya katakan, sekarang engkau pergilah. Uang itu saya berikan cuma-cuma kepadamu, pergilah. Tidak jadi Pak dilakukan. Maka orang ini kemudian berkata, ya Allah, jikalah aku tinggalkan perbuatan zina, aku tinggalkan kezaliman itu karena benar-benar takut kepadamu, maka bukakanlah kami pintu itu. Geserlah batu itu sehingga kami bisa lewat. Batu itu kemudian bergeser. Ya, bergeser betul. Tapi belum bisa dilewati. Ini orang ketiga kemudian berdoa. Orang ketiga ini lain lagi ceritanya. Orang ini berdoa, ya Allah, dulu saya ini punya bisnis dan saya mempekerjakan orang. Ada saya punya karyawan. Orangnya baik, disiplin. Nah, suatu waktu tiba-tiba dia menghilang, entah kemana. Dia tidak izin sama saya, ini tiba-tiba hilang saja, ini orang tidak ada. Sementara gajinya itu ada di tangan saya, tidak sempat saya berikan. Ada gajinya sama saya, belum sempat saya berikan, tiba-tiba dia pergi hilang. Akhirnya gajinya itu saya belikan sepasang kambing. Gajinya itu saya belikan sepasang kambing, dan ternyata Allah berkahi kambing itu. Setelah berpuluh-puluh tahun, dari tadinya hanya sepasang jantan dan betina, kemudian menjadi satu lembah. Ungkapan orang Arab itu kalau satu lembah kambing itu berarti sudah ribuan. Satu lembah kambing. Lalu suatu hari tiba-tiba orang itu datang. Tiba-tiba datang. Dan ternyata dia masih ingat gajinya itu. Jadi dia datang ketemu saya, dia bilang, Pak, Bapak masih ingat saya? Saya dulu kerja sama Bapak. Oh iya, saya ingat. Saya catat itu Pak ya, saya punya gaji itu belum saya terima. Lalu saya pergi. Saya itu ada perlu Pak, tiba-tiba. Ya betul, gajimu masih ada saya pegang. Alhamdulillah Bapak masih ingat. Sekarang saya datang ini untuk minta itu gaji Pak. Bisa enggak saya diberikan gaji saya? Oh ya bisa. Ayo ikut saya katanya. Jadi saya bawa dia ke tempat kambing itu dipelihara. Kemudian saya beritahukan sama dia, wahai saudaraku, dulu gajimu itu saya belikan
2 ekor kambing, satu pasang, satu jantan, satu betina. Setelah berpuluh-puluh tahun, ternyata Allah berkahi. Jadi gajimu itu sekarang sudah jadi 1 lembah kambing ini kau punya semua ini. Hampir pingsan ini orang. Yang benar katanya, kau jangan bercanda. Tidak, ini punyamu semua ini. Kalau kau mau ambil semua, silahkan. Tidak sedikit pun keberatan dalam hati saya. Kalau engkau mau ambil sebagian, kau sisakan sedikit untuk saya juga, saya terima. Terserah kamu, ambil sudah. Dan ternyata dia mengambil semuanya tanpa menyisakan kepada saya 1 ekor pun, tidak. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jika apa yang aku lakukan itu semata-mata karena mencari keridhaan-Mu, maka bantulah saya, bukakan jalan. Dan ketika itu kemudian batu ini menggelinding, terbuka jalan mereka keluar. Sampai di sini baginda Nabi SAW mengakhiri kisahnya. Nah, sekarang pelajarannya apa? Yang pertama, secara fikih kita mustahab ya, dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah kepada amal soleh. Itu dianjurkan. Kalau setelah kita ada hajat yang mendesak atau kita ada masalah yang berat, nah, maka kita ingat-ingatlah. Kita mungkin sholat 2 rakaat atau kita baca Quran 1 juz. Setelah itu kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika bacaan Quranku ini ya, ikhlas kepadamu, ada pahalanya di sisimu, maka jadikanlah baca Quranku ini sebagai sarana untuk menghilangkan atau memberikan petunjuk untuk solusi, jalan keluar bagi masalah yang sedang saya hadapi. Seperti itu. Itu namanya kita berwasilah dengan amal soleh. Kemudian pelajaran yang kedua adalah, kalau kita perhatikan amalan-amalan yang disodorkan oleh 3 orang ini, semuanya itu adalah amalan yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Jadi mereka tidak menyodorkan sholatnya. Ya Allah, saya punya sholat berjamaah ini sudah 10 tahun. Ya Allah, saya puasa sunnah ini sudah 20 tahun. Ya Allah, saya punya. Tidak. Jadi ibadah-ibadah yang mereka sodorkan kepada Allah ini bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah individu, bukan ibadah yang sifatnya pribadi, tapi ibadah yang ada kaitannya dengan hak orang lain terhadap dirinya. Kalau kita ingat-ingat, yang pertama itu adalah kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Ada hak orang tua yang harus ditunaikan. Apa itu? Yaitu memelihara mereka di saat mereka ini sudah renta, berlemah lembut dengan mereka di saat mereka ini sudah papa, sudah tua. Kalau kita lihat tadi itu, beliau itu sampai berdiri di dekat kepalanya memegang gelas susu itu sampai subuh. Padahal seandainya tidak ada kelemah lembutan di dalam sikapnya, itu bisa saja dia bilang, Pak, kamu makan. Bisa saja begitu, tapi tidak. Dia tunggu orang tuanya ini sampai subuh betul-betul bangun sendiri baru diberi. Ini kelembutan. Itu hak orang tua kita di saat mereka ini sudah menua. Kita perlakukan dengan lemah lembut. Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hak seorang wanita yang mesti dijaga kehormatannya. Hak seorang wanita yang mesti dijaga meskipun dia sudah memasrahkan, menyerahkan dirinya. Betul-betul kita kuasai sepenuhnya. Tapi di situ masih ada nurani yang paling dalam, kemudian mengatakan, jangan kau robek sesuatu yang Allah haramkan, jangan kau buka sesuatu yang Allah kunci tanpa engkau tunaikan haknya. Di situ dia meninggalkan sesuatu itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terkait dengan hak. Dan yang ketiga ini adalah hak pekerja. Orang-orang yang bekerja kepada kita. Begitu juga sebaliknya, kita yang bekerja ini menunaikan kewajiban kita kepada majikan kita, kepada orang yang mempekerjakan kita, pihak yang mempekerjakan kita. Ini timbal baliknya ini sama saja.
Jadi ada hak kewajiban antara yang mempekerjakan dan karyawan. Ada hak dan kewajiban. Ini kita jaga. Itu artinya kita menunaikan hak. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa sebaik-baik apa namanya itu, seberkah-berkah upah yang diberikan kepada orang yang bekerja kepada kita adalah sebelum kering keringatnya. Jika tiba, maksudnya jika tiba waktunya segera. Begitu juga. Tapi kita mesti balik juga ini, bahwa kalau yang mempekerjakan kita ini sudah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, maka kita yang bekerja ini juga jangan lupa ya, bahwa ada hak, ada kewajiban. Kita mesti tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sesuai dengan apa namanya ini, kesepakatan bersama. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Bapak Ibu, amalan-amalan seperti inilah yang gampang sekali melangitkan doa kita ke langit dan membuka pintu ijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekali lagi ingin saya ingatkan bahwa seorang mukmin yang berlaku zalim, ada orang mukmin yang berlaku zalim kepada orang kafir, maka doa orang kafir ini tidak akan ada yang menghalanginya untuk sampai ke langit. Doa orang kafir yang dizalimi, bukan karena Allah membenci orang mukmin, tapi karena Allah mencintai keadilan dan membenci kezaliman. Meskipun pelakunya itu adalah orang mukmin, tapi kalau zalim Allah benci dan Allah akan tegakkan keadilan itu, meskipun yang berdoa kepadanya itu adalah orang kafir. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara sekalian, terakhir kita renungkan, seandainya kita ini ada juga di dalam goa itu, menjadi orang keempat, itu juga ada di situ menjadi orang yang keempat. Yang pertama sudah berdoa terbuka, yang kedua berdoa terbuka lagi sedikit, yang ketiga berdoa sudah hampir terbuka, tinggal kita ini yang jadi penentu ini. Kita yang jadi penentu. Kira-kira adakah amal yang bisa kita sodorkan juga? Nah, itu barangkali perlu kita renungkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah kita dengar bersama dari yang disampaikan oleh Pak Kiai. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya atau tidak ada, kita langsung saja ke acara inti, yaitu doa makan. Akan dinikmati apa yang telah disiapkan oleh ibu-ibu Jumat Berkah. Terima kasih ibu-ibu. Nah, demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, kami ingatkan lagi kembali, pekan terakhir di bulan Zulhijjah ya, pekan terakhir pakai ya, dan kurang lebih ya sepekan lagi kita akan masuk bulan baru, tahun baru Hijriah, yaitu Muharram. Mudah-mudahan kita semua mempersiapkan amalan-amalan terbaik kita untuk menyambut tahun baru Islam, dan kita berniat untuk mengisi tahun baru kita dengan amal-amal soleh yang kelak itu menjadi wasilah untuk kita minimal itu selamat dari api neraka. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.